Selamat datang di mata kuliah Hukum Laut dan Kepariwisataan. Dalam sesi kali ini, saya akan memaparkan tatanan aturan dan manajemen organisasi pariwisata bahari. Untuk ilustrasi awal, terdapat Rules of Management. Mengapa hal ini penting? Mengacu kepada struktur ataupun lulusan atas pariwisata bahari adalah menjadi seorang manajer ataupun menjadi pihak pengelola. Oleh karena itu, dalam sisi ini, seorang manajemen ataupun seorang manajer pariwisata bahari, khususnya di bidang-bidang pariwisata, berfokus pada bagian-bagian atas manajemen. Terdapat fungsi manajemen ataupun juga sumber daya, perencanaan organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Ini saya kutip dari Hanafi tahun 2014. Mengapa ilustrasi ini menjadi penting? Karena pada akhirnya untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam hal operasionalisasi pengelolaan, maka akan mengacu kepada seberapa jauh tujuan dari organisasi ini untuk mencapai efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang manajer pariwisata bahari perlu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang memang terbilang efektif dan efisien. Mengapa? Dalam hal ini, manajer perlu memahami regulasi atas produk-produk hukum itu sendiri. Maka akan melihat kepada rujukan dalam poin-poin ini, bahwa harus memahami the big picture, atau dalam artian harus memahami juga norma-norma normatif di dalamnya. Selain itu, untuk poin yang kedua, harus memahami bagaimana industri itu bergerak, ataupun how the game works. Selain itu, untuk poin yang ketiga adalah to protect their businesses. Karena dilihat dari prasyarat atas terdirinya sebuah organisasi, maka apabila dia sudah layak ataupun sah secara hukum, maka baik stakeholder ataupun pemerintah di dalamnya berkewajiban untuk melakukan proteksi atas bisnis-bisnis mereka. Selain itu, agar melegalisasi bisnis mereka. Dalam hal ini akan membuka semua kesempatan pada organisasi ataupun perusahaan pariwisata untuk dapat melakukan kerjasama yang sah dan juga mengekspand bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah meregulasi. Meregulasi siapa? Yaitu customer-customer mereka di dalamnya. Oleh karena itu, mengacu kepada rules of management, maka akan terlihat dalam pengelolaan. Dalam hal ini, pengelolaan tatanan aturan yang memang mengacu kepada urutan atas tata aturan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, apabila merujuk kepada hukum laut, maka akan mengacu kepada hal-hal ataupun kaidah internasional. Oleh karena itu, nantinya akan diratifikasi oleh Undang-Undang Kelautan dan Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Undang-Undang Pariwisata, hingga nantinya mencapai otonomi daerah sebagai pengelola yang memang paham betul bagaimana pengelolaan sebuah destinasi wisata yang memang berfokus pada wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, terdapat perencanaan, pengelolaan, proses, dan juga operasionalisasi bisnis yang memang berlandaskan kepada tatanan aturan yang ada. Oleh karena itu, Permen KKP, Perda, Pergub, ataupun instrumen hukum perangkat daerah lainnya dapat memberikan sebuah guideline bagi pengelola bisnis wisata bahari. Oleh karena itu, seorang manajer mampu memahami hal-hal tersebut. Inilah yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari manajemen, di mana di sini saya menggunakan referensi dari Fayol atau Henry Fayol tahun 2015. Terkait dengan prinsip atas manajemen terdapat beberapa bagian, yaitu seperti pembagian tugas kerja, tanggung jawab dan wewenang, kedisiplinan, satuan komando, ataupun satu arahan, kepentingan organisasi yang memang diutamakan, kemudian adanya adil atas pembayaran upah setiap pegawai. Selain itu, terdapat adanya sentralisasi, hierarki, dan juga tatanan ataupun tata tertib organisasi yang memang pada umumnya berlaku adil pada perusahaan hingga memberikan sebuah stabilitas pada setiap pegawai yang dimana akan memberikan sebuah semangat baru ataupun semangat-semangat untuk mengelola bisnis tersebut.
Inilah menjadi ilustrasi bahwa dalam prinsip manajemen dilihat dalam beberapa bagian di dalam sini. Karena adanya manajemen ataupun manajer mengacu kepada bentuk-bentuk di dalam ilustrasi tersebut, di mana planner ataupun manajer di sini akan melihat pada skup yang internal terlebih dahulu, ataupun di dalamnya terdapat skup-skup bisnis yang memang diperlukan oleh manajer untuk mengetahui apa yang memang diperlukan dalam memetakan dalam segi pengelolaan ataupun perencanaan. Maka dapat dilihat di sini terdapat sektor publik ataupun sektor privat yang memang mempengaruhi planning itu. Dalam hal ini, sektor publik seperti lingkungan, kebijakan pembangunan, isu sosial maupun isu ekonomi. Sementara untuk sektor privat terdapat kelayakan, forecasting, pemasaran, strategi pengembangan maupun perencanaan produk dan jasa. Inilah yang menjadi kebijakan pembangunan pariwisata bahari yang bisa dijadikan rujukan atas manajer-manajer pengelola wisata bahari. Masuk ke dalam tourism policy. Mengapa seorang manajer harus memahami atas tourism policy ini? Karena di sini saya mengambil dari Goldner tahun 2000. Mengapa tourism policy menjadi hal yang penting? Karena policy ataupun kebijakan di sini bertujuan untuk pengembangan promosi wisata dalam hal pengambilan keputusan yang dinilai membutuhkan secara kolektif dan individual sehingga nantinya dapat mempengaruhi aktivitas wisata secara langsung. Selain itu, tourism policy disebut sebagai an intentional course of action which goes beyond the level of theoretical reflection and political intention materialized into real action. Karena pada akhirnya untuk melihat aktivitas wisata bahari akan mengacu kepada ketentuan ataupun kaidah-kaidah kebijakan yang berlaku pada wilayah tersebut. Selanjutnya adalah Rules of Game in Tourism yang saya ambil referensinya dari Goldner tahun 2000. Dilihat pada penentuan atas aktivitas dan perilaku aktor di dalam wisata. Selain itu, terdapat penentuan arah dan bimbingan seluruh stakeholder. Karena dilihat bahwa aktivitas ataupun sektor pariwisata melibatkan sebanyaknya komponen-komponen industri lainnya. Selain itu, banyak sekali instansi yang memang terlibat juga di dalamnya. Selain itu, untuk memfasilitasi seluruh kepentingan berdasarkan tujuan yang spesifik. Yang selanjutnya adalah terbentuknya sebuah kerangka diskusi. Di dalamnya terdapat publik, swasta, masyarakat yang memang berkontribusi terkait dengan ekonomi industri pariwisata. Selain itu, poin yang terakhir adalah menghadap sektor pariwisata pada sektor ekonomi lainnya. Hal itu pun masuk ke dalam beberapa bagian dalam planning approach in tourism yang saya ambil dalam Inscape tahun 2000. Di dalamnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah continuous incremental atau flexible approach, di mana perencanaan ini berbasis pada kebutuhan yang memang berlandaskan pada monitor atas feedback yang ada. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, systemic approach. Dalam hal ini dilihat bahwa hubungan sistem memang apa yang memang diperlukan atas perencanaan seperti analisa sistem yang memang berlaku dalam industri pariwisata. Yang ketiga adalah comprehensive approach. Dilihat bahwa perkembangan pariwisata terlihat dalam institusi elemen lingkungan yang memang berimplikasi pada sosial, ekonomi yang dimana mengacu kepada pendekatan yang holistik. Yang keempat adalah integrated pariwisata, di mana direncanakan, dikembangkan sebagai sistem yang memang terintegrasi satu sama lain untuk membentuk suatu perkembangan suatu wilayah. Sementara environmental ataupun SDGs yang dimana saya sebutkan sebelumnya mengacu kepada pelestarian lingkungan yang diharapkan tidak mengalami penurunan kualitas atas sumber daya alam maupun budaya yang digunakan untuk wisata, dan diharapkan juga dapat memberikan sebuah analisa daya dukung lingkungan yang memang mendukung pada sistem tersebut. Yang keenam adalah community approach, memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal
dalam perencanaan maupun proses pengambilan keputusan wisata. Yang ketujuh adalah implementable, mengacu kepada kebijakan pengembangan wisata, mengacu ke atas rencana, rekomendasi yang memang diformulasikan secara serealistis mungkin. Dapat diterapkan juga dalam teknik yang memang dapat diimplementasikan terkait dalam perkembangan program maupun aksi strategi lanjutan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah application of systemic planning approach, mengacu kepada pengimplementasian atau aplikasi dalam perencanaan wisata berdasarkan pada aktivitas ataupun logika berpikir dari aktivitas tersebut. Inilah atas penentuan strategi planning approach in tourism, di mana policy, goals, objektif, dan action plan mengacu kepada apa yang memang di mana manajer perlu memahami kebijakan pariwisata yang memang ditelusuri di dalamnya. Namun harus mengacu kepada goals ataupun tujuan yang memang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan pariwisata ini. Oleh karena itu, objektif pun muncul seperti visi dan misi ataupun kerangka kerja yang mendukung tujuan dari pariwisata tersebut, yang dimana dimiliki oleh manajer sebagai pengelola perusahaan wisata tersebut, yang dilanjutkan oleh action plan, mengacu kepada operasionalisasi, tata laksana, menjadi hal-hal yang memang diperlukan untuk mendukung itu semua. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.